This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan materi pembahasan kita tentang hukum dagang. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas konsep-konsep dasar dari hukum dagang. Kemudian yang kedua selanjutnya kita juga membahas unsur-unsur dari hukum dagang tadi. Ya. Azas-azasnya yang berlaku di dalam hukum dagang sampai dengan sumber-sumber hukum hingga ruang lingkup, ya, apa yang akan kita pelajari, ya, di dalam kitab undang-undang hukum dagang atau yang berkaitan dengan hukum dagang ini. Nah, sebagaimana telah saya singgung kemarin bahwa unsur di dalam hukum dagang, kalau kita bicarakan unsur itu selalu bicara tentang subjek. Kemarin saya katakan subjek itu terdiri dari orang dan badan hukum. Nah, ketika kita bicara tentang subjek ini, ya, orang dan badan hukum tetap secara umum itu, ya. Ketika kita bicara subjek-subjek dalam hukum dagang itu, ya, ternyata orang atau badan hukum ini bisa dielaborasi lebih detail lagi, ya, dalam bentuk seperti misalnya pengusaha. Pengusaha itu bisa dalam bentuk perorangan, bisa dalam bentuk badan hukum. Makanya dalam bentuk badan hukum itu bisa dalam bentuk perseroan terbatas atau badan-badan usaha lain yang tidak berbadan hukum seperti misalnya persekutuan perdata, firma, kemudian CV, ya. Tapi yang berbadan hukum ada perseroan terbatas, ya. Kemudian ada juga yang kita sebut factory lembaga-lembaga atau perusahaan yang masuk dalam konteks holding tadi, atau ada juga koperasi, ya, kemudian BUMN, ya, atau badan-badan usaha milik negara. Itu merupakan institusi-institusi atau badan-badan usaha yang berbadan hukum. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendiskusikan secara lebih cermat terhadap apa yang menjadi atau siapa yang paling berperan di dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan ini. Nah, di dalam hukum dagang itu ada juga yang disinggung. Ada tadi kita bicara kelompok pertama, ya, subjek-subjek hukum atau orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan perdagangan itu. Ada maklar atau ada broker, ya, ada komisioner, kemudian ada perantara, itu yang ada perantara perdagangan, yaitu maklar tadi. Kemudian ada juga agent, ya, agent. Sehingga kita bisa mengklasifikasikan, ya, kalau kita melihat seluruh, ya, subjek yang terkait dengan kegiatan perdagangan itu sangat beragam dan sangat banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara perlu mengklasifikasikan mana, ya, perusahaan-perusahaan yang lembaga-lembaga, ya, atau badan-badan usaha yang bekerja, ya, dalam konteks perusahaan tadi, ya. Apakah itu konteks perusahaan dalam bentuk tadi saya katakan maklerage misalnya, atau komisioner, nah, itu perantara perdagangan. Ini kita akan bahas satu persatu seperti apa peran dan tanggung jawab subjek-subjek hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu, ya, di sini kita bisa memberikan ilustrasi, ya, bahwa badan-badan usaha yang terkait dengan kegiatan perdagangan itu bisa diklasifikasikan ke dalam badan usaha yang sifatnya tetap dan ada yang tidak tetap misalnya. Jadi
sebagai satu gambaran. Misalnya begini, kita bicara tentang di dalam orang atau perantara perdagangan. Ada yang menyinggung bahwa kegiatan perantara perdagangan itu difasilitasi atau dijembatani oleh orang atau badan usaha, ya. Ya, jadi di dalam lingkungan dapat diklasifikasi di dalam dan di luar lingkungan perusahaan. Kemudian ada yang memiliki hubungan tetap dan ada yang memiliki hubungan tidak tetap. Misalnya di luar lingkungan perusahaan itu, ya, ada seperti bank, kemudian agent, ya. Kemudian di dalam konteks, ya, hubungan yang tidak tetap, ya, di dalam lingkungan perusahaan atau di luar perusahaan. Jadi ada di situ notaris, ada lawyer, kemudian maklar, komisioner, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya katakan, nah, hubungan yang tidak tetap itu tidak terus menerus, ya. Jadi ketika dia diperlukan saja, ya, ketika maklar atau notaris itu diperlukan, ya, baru dia dihubungi, ya, oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu ingin melakukan transaksi pinjam meminjam uang di bank misalnya. Nah, kalau di bank ini kan pekerjaan hubungannya itu tetap dan terus menerus. Sementara di dengan kegiatan dengan badan usaha lain yang misalnya seperti tadi notaris, ya. Dia sebelum meminjam uang itu dia biasa menghubungi notaris untuk membuat akadnya. Ya, atau biasa bank yang akan menghubungi notaris yang ditunjuk oleh dia, bisa ditunjuk oleh bank, bisa juga ditunjuk oleh tergantung siapa yang mendominasi pekerjaan. Misalnya biasanya bank itu yang punya kepentingan untuk proteksi, dia menunjuk notaris mana yang akan dia gunakan. Nah, tetapi perusahaan itu juga sebetulnya mempunyai hubungan secara tidak tetap tadi. Tapi hubungan di luar perusahaan tadi dengan para profesional, ya, seperti ada notaris, ada lawyer, kemudian ada komisioner, ada maklar. Nah, di sini kita lihat notaris, lawyer, maklar, komisioner itu baru dihubungi ketika ada pekerjaan. Ya, tapi kalau di bank itu, bank itu terus berfungsi sebagai partner, ya, untuk menyimpan dana atau mengatur cash flow, ya, dari perusahaan yang melakukan usaha tadi. Kemudian agent, dia mempunyai agent yang bisa menjadi distributor, bisa menjadi retailers terhadap produk-produk dari perusahaan itu. Nah, di sini itu adalah pelaku-pelaku usaha di dalam kegiatan dunia usaha atau di dalam kegiatan perdagangan yang diatur di dalam hukum dagang tadi. Ya, jadi kita bisa mengklasifikasi subjek hukum itu orang dan badan usaha atau badan hukum. Ya, subjek hukum itu orang dan badan hukum. Nah, di dalam konteks ini bisa juga ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ya, tapi biasanya lazimnya itu badan usaha itu yang menjadi partner atau yang menjadi teman di dalam melakukan kegiatan perdagangan, ya, partner atau mitra di dalam perdagangan dari perusahaan itu biasanya berbadan hukum. Tujuannya itu untuk menciptakan kepastian hukum dan membentuk identitas dari perusahaan yang melakukan perdagangan tadi. Nah, misalnya seperti tadi saya katakan, ada perusahaan yang berada di dalam objek yang berada di dalam perusahaan, ya, subjek hukum, ya, subjek hukum yang berada dalam lingkungan perusahaan, dan ada subjek hukum yang berada di luar lingkungan perusahaan. Nah, yang di dalam lingkungan perusahaan itu bisa kita lihat misalnya seperti manajer, ya, pimpinan perusahaan, itu dia berada di dalam perusahaan, di dalam struktur, ya. Termasuk di situ ada kalau struktur perusahaan itu kan ada pemegang saham, komisaris, dan pengurus atau manajer di situ. Nah, kalau dia melakukan kegiatan jual beli, dia biasanya mempunyai pelayan toko, itu juga bagian dari
perusahaan. Biasanya buruh atau tenaga kerja yang ditugaskan untuk melayani pembeli mereka. Itu namanya pelayan di sana itu. Kemudian perusahaan atau agen filial namanya. Agen filial itu biasanya pemimpin-pemimpin cabang perusahaan yang ada di daerah-daerah. Ini merupakan semuanya itu merupakan subjek-subjek hukum yang berada di lingkungan hukum dagang tadi. Dikenal ya. Semuanya itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi ada subjek hukum ya dalam bentuk orang atau badan usaha yang berada di dalam lingkungan perusahaan, dan ada subjek hukum ya yang menjadi mitra atau yang menjadi partner ya, teman kerja perusahaan. Itu biasa disebut perantara perdagangan. Itu berada di luar perusahaan. Perantara perdagangan. Nah, seperti tadi saya katakan, di luar perusahaan itu juga ada diklasifikasi lagi. Ada yang memiliki hubungan yang tetap dan ada yang memiliki hubungan yang tidak tetap. Nah, hubungan yang tetap itu bisa dalam bentuk agen, bisa juga dalam bentuk perbankan yang terus-menerus melakukan hubungan dengan perusahaan tadi. Sementara perusahaan yang mempunyai partner kerja dalam bentuk orang atau badan usaha ya, baik yang berbadan hukum maupun tidak itu. Ya, yang menjadi perantara ya. Itu biasanya kalangan profesi. Ya, biasanya orang itu dalam bentuk profesional working ya, kerja profesional. Misalnya seperti notaris ya, kemudian ada lawyer ya, pengacara yang mewakili kepentingan perusahaan di luar ya, di pengadilan tadi atau di luar perusahaan tadi. Kemudian ada juga komisioner atau maklar. Nah, ini menarik ini untuk membahas persoalan maklar. Maklar ini sebetulnya terminologi Belanda yang ditugaskan sebagai memang itu sebetulnya merupakan pekerjaan resmi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki skill atau keahlian untuk berdagang tadi. Karena dia yang lebih tahu di mana dia akan membeli barang itu dan di mana dia harus menjual. Siapa yang akan dia hubungi dan biasanya kita menyebutnya sebagai broker atau perantara itu. Nah, kenapa dia sangat penting itu peran? Karena dia yang mengetahui dan dia yang melakukan yang bisa memberikan informasi apakah perusahaan ini memiliki kualitas atau tidak. Apakah perusahaan ini memiliki kemampuan atau tidak untuk membeli barang yang dijual oleh si perusahaan A atau perusahaan B. Ya, dan seterusnya. Jadi dia harus memiliki kemampuan, memiliki keahlian, memiliki kecepatan di dalam mencari informasi, pengetahuan yang memberikan pemahaman, yang memberikan informasi terhadap perusahaan tadi. Ya, sehingga perusahaan itu dapat mengupgrade, meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan bisnisnya ya. Kemampuan pengembangan bisnisnya di sana. Nah, disinilah hal yang paling penting kita lihat di dalam membicarakan subjek hukum dagang ini. Itu perlu dicatat ya. Subjek hukum dagang itu bisa orang, bisa badan hukum. Nah, orang itu yang saya maksud bisa dalam bentuk pelayan, ya bisa dalam bentuk profesi. Profesi itu seperti tadi profesi notaris, profesi lawyer, profesi komisioner, ya sebagai profesi maklar. Nah, itu yang saya sebutkan seperti notaris, lawyer, maklar, komisioner, itu adalah profesi yang berada di luar perusahaan yang bekerja secara tidak tetap. Ya, dia bekerja pada saat dia dibutuhkan. Sementara ada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha yang memiliki kemampuan untuk menjadi mitra bagi perusahaan itu, dia bekerja secara tetap dan terus-menerus seperti agen atau lembaga-lembaga perbankan ya atau lembaga yang lain. Nah, ini perbedaannya itu. Jadi kenapa saya membicarakan subjek hukum ini lebih detail?
karena merekalah yang akan bertanggung jawab. Dia memiliki hak dan kewajiban ya sesuai dengan semacam tupoksi ya, tugas pokok, fungsi dan perannya dia ya, serta kewenangannya dia di dalam melakukan kegiatan perdagangan ya. Itu. Jadi dia memiliki fungsi ya itu secara khas ya. Misalnya pelayan ya, tugasnya dia hanya melayani pembeli. Ya, tanggung jawabnya dia hanya sebatas pada pelayanan tadi. Kalau ada komplain perusahaannya, pelanggannya, pelanggan itu juga menjadi bagian dari objek yang dilihat sebagai sumber penghasilan ya, selain barang, jasa. Jadi objeknya yang diperdagangkan itu bisa barang, bisa jasa, bisa pelangganan, bisa networking. Itulah langganan itu, atau kalau sekarang ini istilahnya subscriber, customer ya, customer itu, atau istilahnya pelanggan tadi, atau networking. Itu bisa juga diperdagangkan, bisa dinilai asetnya itu. Kalau sekarang misalnya dalam kegiatan IT ya, bisnis IT, ada followers, ada yang bisa membeli follower katanya, atau memperdagangkan jumlah itu untuk dioptimalkan dalam bentuk uang dan lain. Ada agen-agen yang membeli atau menjual angka seperti itu. Tapi saya sendiri tidak, baru kita mendengar isu-isu seperti itu. Ada yang membeli, ada yang sampai berjuta-juta followersnya atau subscribernya dan lain sebagainya. Nah, tapi kita ingin hanya fokus pada apa itu objek gitu. Ya, objek itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang menjadi objek perdagangan, yang diperdagangkan di dalam kegiatan bisnis atau di dalam kegiatan perdagangan. Ya, ini dia objeknya. Jadi bisa dalam bentuk benda, ya, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa, bisa juga dalam bentuk itu seperti tadi yang saya katakan tadi, langganan atau nasabah, atau itu juga salah satu aset ya dari perusahaan tadi. Nah, ketika kita bicara tentang aset, kita bicara tentang objek ini, itu sangat luas. Objeknya itu benda, baik itu benda yang tangible maupun yang intangible. Yang intangible itu bisa dalam bentuk semua produk-produk kekayaan intelektual. Nah, itu banyak yang belum banyak diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang yang diberlakukan melalui azas konkordansi di Indonesia pada tahun 1848 itu. Sebetulnya azas kitab undang-undang hukum dagang itu 10 tahun setelah diberlakukan di Belanda, setelah 10 tahun diberlakukan di Belanda, baru melalui azas konkordansi diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848. Jadi Wetboek van Koophandel itu sendiri sebetulnya diberlakukan di Belanda itu pada tahun 1838. Tujuannya itu untuk mengatur, untuk menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan lalu lintas perdagangan, terutama perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga diatur rule of game-nya, ya, siapa itu broker, apa itu maklar, berapa persen dia dapat, informasi ya yang dia jual itu berapa harganya, dan itu semua diatur di dalam. Bahkan di pasar modal sendiri juga ada ya yang disebut Pak Maklar itu, atau kita kenal dengan pialang pasar modal. Karena pialang itu bertujuan untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual, ya, saham. Tapinya objek yang diperdagangkan dalam pasar modal itu adalah saham, berbeda dengan perdagangan umum. Makanya kita mengacu kepada perdagangan umum itu di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu diatur, ya, sebetulnya struktur di dalam kitab undang-undang hukum dagang sebagai sumber hukum perdagangan kita itu terdiri dari
dua buku, yaitu buku yang mengatur tentang hukum dagang secara mengatur perdagangan secara umum, ya secara general, dan kedua mengatur ya tentang kegiatan ya perdagangan melalui pelayaran atau kegiatan yang terkait dengan pengangkutan atau kemaritiman ya pelayaran tadi itu karena dibuat secara khusus. Tetapi di dalam perkembangannya ada aturan-aturan lain yang mengatur, karena tidak semua persoalan-persoalan bisnis yang sekarang itu sudah tercover di dalam hukum dagang, bahkan sudah banyak yang ketinggalan. Tapi fondasi-fondasi dasar di dalam mempelajari kitab undang-undang hukum dagang itu sudah ditemukan, diberlakukan dengan berlakunya kitab undang-undang hukum dagang tadi. Nah, dalam perkembangannya, misalnya seperti kita lihat tadi, obyeknya itu dalam bentuk saham juga, misalnya bukan hanya dalam bentuk benda, ya dalam bentuk benda bergerak, tapi dalam bentuk saham yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu hanya di mana? Di pasar modal. Itu sebabnya diatur secara khusus, sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal lebih teknis dimasukkan dalam peraturan-peraturan tambahan. Makanya kitab undang-undang hukum dagang itu adalah segala peraturan yang terkait dengan kegiatan perdagangan. Ya, jadi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain atau badan usaha lain dengan badan usaha lainnya atau dengan orang ya dalam kegiatan perdagangan. Nah, tetapi kalau misalnya kegiatan pasar modal ya itu ada undang-undang pasar modal sendiri yang mengatur tentang kegiatan pasar modal. Kemudian ada juga memang di dalam hukum perusahaan, di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu ada juga diatur tentang hukum tentang perusahaan, perseroan terbatas. Nah, ini kita bisa melihat ya ruang lingkup dari subjek yang menyangkut badan usaha. Badan usaha itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum, ya kalau yang tidak berbadan hukum itu ada persekutuan perdata, ada firma, ada CV, itu tidak berbadan hukum. Tapi badan usaha yang berbadan hukum itu ada perseroan terbatas, ya ada badan usaha milik negara atau kalau dulu itu perusahaan negara kita sebut perusahaan negara atau perusahaan jawatan, ya. PJN kalau tidak salah untuk perkereta apian. Tapi sekarang BUMN dikenal, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang ketiga ada koperasi, ya koperasi. Ya, kemudian ada lembaga seperti leasing, ya pinjam meminjam uang, ya untuk pembayaran suatu pekerjaan atau proyek. Misalnya sekarang ini ada lembaga pembiayaan yang dibiayai melalui sistem leasing itu biasanya untuk modal-modal kerja, untuk membeli traktor atau membeli hands traktor atau membeli kendaraan, ya, ada yang sepeda motor, ada yang mobil, itu banyak sekali diterapkan ya praktek perdagangan seperti itu untuk lembaga pembiayaannya menggunakan sistem leasing tadi. Nah, itu model-model ya kegiatan yang terkait dengan kegiatan perusahaan ya. Jadi itu kita bicara tentang objeknya ya. Objeknya itu diatur tersendiri dengan aturan-aturan tambahan itu ya, maksudnya perusahaan-perusahaan undang-undang baru yang mengatur tentang perkembangan dari objek yang berkembang tadi seperti pasar modal, investasi, kemudian hukum perusahaan ya, kemudian BUMN, bahkan banyak derivat-derivat lainnya seperti isu-isu yang terkait dengan corporate social responsibility juga ada dimasukkan pengaturannya itu di dalam undang-undang perusahaan ya. Kemudian ada perkoperasian, ada undang-undangnya sendiri. Nah, inilah yang disebut seluruh rangkaian norma yang mengatur kegiatan manusia di bidang perdagangan itu adalah masuk dalam kategori hukum dagang tadi. Nah, kita sudah jelas ya mendiskusikan
seperti apa itu subjeknya, apa itu objeknya, ya, ruang lingkup objeknya yang lebih detail lagi. Kemudian subjeknya, sumber-sumber hukumnya. Karena sumber hukum di dalam kegiatan perdagangan itu bukan hanya berasal dari hukum dagang, ya, dan hukum perdata, ya. Sebab kemarin dalam pertemuan pertama saya menyinggung salah satu sumber hukum di dalam hukum itu adalah undang-undang. Ada juga konvensi-konvensi, ya, seperti General Agreement on Trade and Tariffs, ya, yang merupakan kesepakatan dalam Uruguay Round pada tahun 1994 itu juga merupakan sumber dari sumber hukum dagang tadi. Jadi tidak hanya hukum perdata dan hukum dagang. Kalau hukum perdata itu, ya, sebetulnya merupakan induk di dalam kegiatan perdagangan karena mengatur tentang orang, benda, dan perjanjian yang menjadi core elemen, core instrumen di dalam melakukan kegiatan perdagangan. Nah, sehingga hukum dagang ini boleh dikatakan sebagai lex spesialisnya. Jadi hal-hal yang mengatur secara khusus, ya, dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga kalau ditanya bagaimana kausalitas atau hubungan, ya, korelasi antara hubungan hukum perdata dan hukum dagang dalam konteks kegiatan perdagangan, maka bisa dijawab bahwa ini merupakan konstruksi lex spesialis, ya. Kalau kita mengenal itu salah satu prinsip itu lex specialis derogat lex generali. Jadi ketentuan-ketentuan yang khusus itu menghapus atau mengabaikan ketentuan-ketentuan yang umum. Nah, sebetulnya sepanjang itu tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, maka hal-hal yang terkait dengan persoalan perdagangan atau interaksi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi dalam konteks ini hukum dagang itu merupakan sumber hukum yang lebih spesialis, yang lebih khusus, ya, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur semua kegiatan keperdataan dan kegiatan khususnya kegiatan perdagangan itu secara umum. Nah, kemudian kita melihat selain ada sumber hukum ini, selain ada General Agreement on Trade and Tariffs sebagai konvensi-konvensi internasional atau kesepakatan-kesepakatan atau traktat-traktat, itu juga ada undang-undang. Di dalam tataran nasional, baik itu Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sudah diberlakukan sejak tahun 1848 di Indonesia. Kemudian tambah lagi dengan Undang-Undang Hukum Perusahaan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan dan lain sebagainya, itu termasuk di dalam sumber-sumber hukum kegiatan perdagangan. Ya, termasuk Undang-Undang BUMN, pokoknya segala aktivitas yang terkait dengan kegiatan perdagangan itu adalah bagian dari hukum dagang tadi. Kemudian yang ketiga, ya, sumber hukum yang ketiga selain konvensi internasional juga ada sumber hukum yang bersumber dari sumber hukum nasional tadi, baik itu hukum dagang, ya, hukum perdata, hukum dagang maupun rangkaian undang-undang yang diberlakukan terkait dengan kegiatan perdagangan. Kemudian yang ketiga ada dalam bentuk seperti doktrin, ya, atau jurisprudensi itu selalu. Jadi sama halnya mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku di dalam teori hukum. Kita mengenal sumber hukum dalam teori hukum itu ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada traktat atau perjanjian, dan ada doktrin sebagai sumber hukum. Begitu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini mengacu sumber hukumnya seperti itu. Nah, jadi di sini pentingnya kita mempelajari hukum dagang itu, ya, walaupun dia memang awalnya pada tahun diberlakukannya
hukum dagang di Indonesia itu juga sempat mengalami perubahan karena salah seorang guru besar di bidang keperdataan khususnya hukum dagang bernama Molengraf, ya, Profesor Molengraf itu pada tahun 1890-an 1860 sampai 1888 kalau tidak salah, dia memperkenalkan ya atau merumuskan sekaligus menyempurnakan ya atau mengupdate ya kitab undang-undang hukum dagang yang terdiri dari 2 buku tadi dengan menambahkan penyempurnaan di dalam konteks hukum pelayaran tadi. Jadi di sini dia pentingnya ya pandangan Molengraf tadi atas perkembangan hukum dagang tadi. Nah, jadi di dalam sejarahnya disinggung gitu ya bahwa salah satu perubahan yang sangat signifikan ya yang dilakukan oleh Profesor Molengraf itu adalah dengan menyempurnakan ya pekerjaan, menyempurnakan kegiatan yang perlu diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang tadi. Nah, jadi itu sekilas ya tambahan pembelajaran untuk sesi kedua yang terkait dengan subjek hukum. Sebelum kita masuk pada badan-badan usaha yang lebih teknis, apa karakteristik dari firma, apa karakteristik CV, apa karakteristik dari PT, ya bagaimana sistem pertanggungjawabannya dan itu nanti kita akan bincang. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa subjek-subjek hukum yang saya maksud secara personal itu, mereka itu bertanggung jawab secara pribadi. Ya, kalau itu merupakan subjek hukum yang berkaitan dengan personal aktivitasnya. Ya, misalnya dia tidak berbadan hukum, maka CV kemudian persekutuan perdata, firma, ya, termasuk juga para profesional tadi, itu bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Tetapi kalau perseroan terbatas atau badan-badan usaha lain yang berbadan hukum, itu dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sampai harta pribadinya, tapi sebatas pada modal yang telah dia setorkan tadi di dalam perusahaan tadi, sehingga itu batas pertanggungjawabannya. Itu sebabnya kalau PT itu diharuskan dia melamparkan berapa modal kerjanya dia, berapa modal yang telah disetorkan supaya ada jaminan, sehingga batas modal itu adalah batas kewenangan dia di dalam melakukan pekerjaan. Itu sebetulnya message-nya itu. Tetapi di dalam praktek itu sering dilanggar. Kadang-kadang dia hanya memiliki modal sekian, tapi dia memiliki kemampuan atau mau diberikan pekerjaan yang jauh melampaui dari kemampuan pertanggungjawabannya dia. Dan ini yang menjadi persoalan. Sehingga ya kalau untung syukur, tapi kalau dia rugi, yang rugi itu bisa masyarakat karena tidak tercover persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pihak ketiga ya, ketika dia melakukan kerugian tadi, atau dia melakukan bisnis dan mengalami kerugian tadi. Nah, jadi ini adalah isu-isu yang penting ya. Pada pertemuan kemarin itu kita membahas konsep dasar secara umum. Sekarang kita bicara tentang subjek, itu lebih teknis lagi. Siapa subjek hukum di dalam kegiatan perdagangan itu. Nah, besok pada pertemuan sesi ketiga kita akan membahas khusus tentang badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan apa implikasinya serta kewenangan dan pertanggungjawabannya terhadap perusahaan ke dalam maupun keluar. Demikian dulu
saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini sebagai lanjutan dari perkuliahan kita yang pertama tadi. This is the Learner Podcast for the True and Justice.